Moga terlimpah curah pada pemimpin alam, pada leadership alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pada para keluarga beliau, pada para sahabat dan selaku umatnya hatta yaumil qiyamah, yang mana mudah-mudahan kita berada di belakang bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati yang paling utama yaitu Bapak Kepala Sekolah SMK Yapin 021 yaitu Bapak Haji Zainal Abidin SS. Yang saya hormati Pak Kasek Kurikulum yaitu Bapak Muni SPD. Yang sangat saya banggakan rekan-rekan seluruh manajemen, staf TU dan guru SMK Yapin 021 yang saya banggakan juga, yang mana tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mengawali hasil daripada rapat kemarin, sebenarnya dari awal saya nggak tahu ataupun sedikit apa ya namanya bahwa saya akan diinfokan untuk menjadi ketua PPDB. Cuman sebagai catatan, ketika hari ini saya diberikan mandat untuk menjadi panitia PPDB, ya, saya tentunya dalam bekerja itu tidak sendiri. Sering sharing dengan rekan-rekan ataupun saya bertanya dengan para senior, yang mana bahwasanya kita tunjukkan rasa loyalitas kita. Kesuksesan kita bekerja di SMK Yapin ini bisa terlihat daripada di mana kita berkontribusi dalam PPDB. Mengapa demikian? Cara logika, Pak Krisna paham betul tentang RKS, RAB, BKU dan lain sebagainya. Kita mau nge-backup gaji kita aja ataupun mau pengen naik gaji, kalau siswanya sedikit, masuk akal nggak Bapak Ibu? Masuk akal nggak? Ada orang yang kerja di sini cuman kerja doang, ngajar pulang. Dalam sistem bekerja mungkin bicara loyalitas, mohon maaf, ya mungkin waktu itu ada bahasa bahwa ketika kita bekerja di sini, ya ini dapur kita. Ya, mari kita tunjukkan kebersamaan kita. Ya, kalau kata orang kampung teh mah, mohon maaf Haji, jangan sampai eleh sumpah deui. Tagih ku alif. Beusi ditagih ku alif tanya dewata gitu. Alhamdulillah saya sampai detik ini nggak pernah melanggar sumpah. Mungkin Pak Dede juga tahu, saya bawa tiap tahun. Nggak usah banyak-banyak, satu aja misalnya. Ya, ini kan dalam loyalitas bekerja. Banyak hal yang memang harus kita perhatikan. Hari ini SMK Yapin merupakan SMK terbesar se-Kecamatan Setu, bisa dikatakan seperti itu. Dan jumlah siswa yang paling terbanyak termasuknya di atas 1000. Belum lagi SMP-nya. Ya. Sederhana, kebanggaan tersebut bisa kita nilai dengan apa? Dengan loyalitas bekerja kita. Nah, ujung tombaknya di mana? Yaitu di PPDB. Ya. Saya juga bisa ngomong kayak begini di belakang. Ali mah tiba ngomong doang. Dalam suatu organisasi tidak bisa seperti itu. Nggak ada. Yang namanya pimpinan pasti butuh bawahan. Yang namanya bawahannya juga butuh pimpinan. Ya, ini kita nggak bisa menutup mata. Hari ini mau sedikit ataupun banyak, mohon maaf Bapak Ibu, rezeki kita alhamdulillah dihasilkan dari SMK Yapin Setu. Iya, bersyukur nggak? Bersyukur nggak? Ya, kalau kita ngerasa kurang bersyukur ya susah. Intinya bersyukur aja dulu.
Sedikit banyak Yapin bisa menghidupi kita. Kalau nggak bisa menghidupi kita, mohon maaf, cuman menyadur daripada omongan Pak Haji Agus, udah keluar aja dari Yapin. Begitu kemarin Pak Haji ya. Kalau emangnya ngerasa nggak nyaman, atau misalnya memang di luar ada yang lebih enak, ya maka dari itu saya butuh support dan motivasinya daripada rekan-rekan semuanya. Karena apa? Tentunya hal berkaitan dengan PPDB merupakan daripada tolak ukur masa depan sekolah kita, masa depan kemajuan kita yang mungkin secara manajerial harus visioner ke depan, harus lebih baik, ya harus lebih maju, ya. Terlepas daripada itu semuanya mudah-mudahan yang mana pada akhirnya kesejahteraan kita sebagai pekerja insya Allah akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu sekedar pembuka saja. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Saya langsung to the point saja. Nanti mungkin saya akan belajar banyak ataupun komunikasi bersama rekan-rekan senior saya, terutama Pak Dede. Nanti saya akan komunikasi, minta pandangannya. Cuman ini hanya sekedar gambaran saja. Nanti setelah ini saya buka forum, masukan, tanya jawab dan lain sebagainya. Dalam kemajuan proses PPDB itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu melakukan promosi sekolah kita bisa menggunakan sebuah tim marketing yang solid. Ya. Seperti apa? Promosi dalam bentuk banyak bermacam-macam. Contoh sederhana yang selama ini mungkin saya bikin Twitter, saya bikin catatan-catatan, dan mohon maaf tadi juga saya sudah bikin video pendek, cuman belum selesai saya garap. Itu sederhana, ya. Makanya dari teman-teman, rekan-rekan semua support. Artinya apa? Dalam bentuk apapun itu semua kita lakukan, ya, demi kesuksesan PPDB SMK Yapin 021 tahun 2022-2023. Kemudian yang kedua yaitu dalam melakukan promosi sekolah akan sangat bergantung kepada ide kreatif dari tim marketing ataupun tim promosi, ya. Karena yang saya tahu dari tahun ke tahun Bapak Ibu merupakan semuanya tim, ya, tim promosi, ya Pak Dede ya. Guru-guru semua dilibatkan kan dalam promosi, artinya semua tim, ya. Makanya kreativitas itu ayo munculkan. Kemudian yang ketiga, dalam melakukan promosi sekolah, sekolah juga harus menggunakan sarana informasi, ya. Sarana informasi ini baik media elektronik maupun cetak. Artinya elektronik silahkan, yang punya YouTube nggak apa-apa, bantu markup. Yang punya channel tweet silahkan, IG, Facebook dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang keempat yaitu dalam melakukan promosi sekolah kita juga harus menentukan beberapa banyak pintu yang akan kita datangi. Tentunya mungkin nanti dari tim kita soal langsung ke beberapa sekolah. Dan insya Allah catatan tersebut mungkin nanti saya akan minta bantuannya juga dari Pak Dede, ya. Karena apa? Saya khawatir sudah ada forum kerjasama, biar nanti forum kerjasama tersebut itu kita lanjutkan. Jadi nggak ada kerjasama, aturan baru lagi, biar kita lanjutkan saja, nggak apa-apa. Kemudian yang kelima, dalam melakukan promosi sekolah, sekolah juga bisa menggunakan orang tua siswa dan siswa. Nah ini, ya. Jadi silakan Bapak Ibu jangan bosan-bosan ketika ada share-sharean dari Bapak kepala sekolah kita. Share di grup orang tua, share di grup siswa.
ya. Karena sampai detik ini capaian target yang paling mujarab itu siswa kita. Ini kalau siswa kita bisa narik siswa aja, satu orang satu kali 1000, alhamdulillah. Tambah guru satu kali 60, ya alhamdulillah udah 1060. Cara logika ya, sederhana. Itu mungkin cara-cara tersebut bisa kita lakukan. Kemudian yang keenam yaitu dalam melakukan promosi sekolah, sekolah juga harus memperhitungkan informasi yang real, ya, datanya. Artinya real data ini, contoh dari SMP 1 Setu alumni berapa. Karena begini Bapak Ibu, pemetaan pelaporan kita biasanya di Kajur, mungkin Bapak Ibu Kaprok tahu juga, pemetaan tiap tahun itu ada, ya Pak Andi ya. Jadi berapa yang lulus, berapa yang kuliah, berapa yang kerja, itu pemetaan ada. Artinya sumber-sumber kayak begitu juga kita butuh dari beberapa sekolah, ya, terutama sekolah SMP. Itu sebagai pandangan saja. Karena apa? Bicara masalah PPDB, kadang kita ada beberapa PR yang menurut saya pribadi itu PR kita. Saya mohon maaf ngajuin seragam buat akuntansi itu warnanya pink. Warnanya pink, kalau pink ungu. Anak AK ya. Contoh sederhana ya. Biar menyolok. Artinya apa? Ada usaha. Ada usaha. Iya kan? Betul. Ya itu nanti korelasinya mungkin ya terserah. Ini mah cuma sekedar gambaran. Nah maka dari itu coba tolong kira-kira ini sebelum dikasih, mohon maaf Pak Kepala Sekolah, Pak Kurikulum, teman-teman peran aktifnya bisa terlihat dari sini. Betul yang tadi Pak Krishna sampaikan bahwasanya iya ayo kita bareng-bareng. Bareng-barengnya ini dalam bentuk apa dulu? Saya juga pengen tahu. Gitu kan? Ada ide kreatif apa? Ada masukan apa? Bu Reto mungkin ada masukan, punya ide, Pak, saya di Rohis. Gimana kalau misalnya kita lomba rohisan buat SMP? Iya kan? Pak Minan, Pak Surya ataupun Pak Dede, bagaimana kalau misalnya kita bikin turnamen futsal piala bergilir SMK Yapin? Ada greget kan punya SMK Yapin nih. SMP 1 juara tahun ini, kata SMP 2 tahun depan gua kudu dapet tuh piala bergilir Yapin. Misalnya. Kan itu termasuk ide-ide kreatif. Mungkin nanti itu PR para staf-staf di sini untuk pengajuan proposal dan lain sebagainya. Saya yakin Pak Haji Agus juga orangnya nggak repot sih, nggak ribet. Saya